waktu dan tempat saya persilakan. Baik, selamat sore untuk Ibu dan teman-teman. Selamat sore. Selamat sore, Mi. Bunda Nartin, selamat sore. Sore Nartin. Ya, baik. Di sini kami dari kelompok 1, kami akan mempresentasikan proyek UAS. Baik, sebelum mempresentasikan, di sini kami akan memperkenalkan diri lebih dulu. Baik, di sini nama saya Emilia Susanti. Selanjutnya, saya Florentina Ume. Dan saya Eugenia Salvaliani Alvira Risti. Saya Anastasia Konstantia Logo. Dan saya Bulan Wirniana Citra Poe. Baik, langsung saja ke materinya. Di sini materi kami, di sini kami akan mempresentasikan materi tentang pembelajaran NFA dengan gaya Angluin. Baik, langsung saja ke materinya. Pendahuluan, algoritma pembelajaran adalah jantung dari beberapa pendekatan praktis untuk pemeriksaan model reguler dan verifikasi otomatis jaringan proses. Tujuan umum dari algoritma pembelajaran yang digunakan dalam verifikasi adalah untuk mengidentifikasi sebuah mesin, biasanya berukuran minimal, yang sesuai dengan kumpulan string tetap a priori atau mesin tertentu. Hampir semua algoritma mempelajari deterministic finite automata atau DFA, atau deterministic finite state machine, atau Mealy-Moore machine, karena kelas DFA memiliki sifat yang lebih disukai dalam pengaturan pembelajaran. Secara umum, dua jenis algoritma yang disebut algoritma online. Ini dari string yang harus diterima dan masing-masing string yang harus ditolak oleh robot yang bersangkutan. Sedangkan algoritma online memiliki kemungkinan untuk mengajukan pertanyaan lebih lanjut, apakah beberapa string ada dalam bahasa otomata untuk dipelajari atau tidak. Dengan cara ini, algoritma online dapat memperbesar sekumpulan contoh sesuai kebutuhan. Pengaturan populer untuk pendekatan online adalah algoritma LY, Angluin, DFA, minimal dipelajari berdasarkan query keanggotaan dan kesetaraan. Namun demikian, DFA memiliki kekurangan yang serius, terutama untuk aplikasi dalam verifikasi secara umum DFA. Mungkin secara eksponensial lebih besar daripada finite state automata atau NFA, non-deterministik. Dengan demikian, algoritma pembelajaran untuk NFA sangat dibutuhkan. Status robot ini sesuai dengan kelas kongruensi kanan atau setara dengan residu bahasa yang diterima. Pada saat yang sama, RFSA dapat eksponensial lebih ringkas daripada DFA terkait. Dengan demikian, RFSA adalah kelas yang lebih disukai untuk mempelajari bahasa reguler. Dennis dan lain-lain disediakan dalam algoritma offline yang disebut DILET, yang bekerja dalam semangat RPNI alternatif dan ekstensif. Untuk algoritma ini kemudian disajikan terakhir yang juga memberikan gambaran bagus tentang algoritma offline untuk memperjelas NFA. Dalam makalah ini kami memperkenalkan LLY sebagai algoritma pelajaran online pertama untuk RFSA berpola serta algoritma LY Angluin. Jadi, dengan menggunakan query keanggotaan dan kesetaraan, algoritma kami menyimpulkan RFSA kanonis atau minimal untuk bahasa yang dimaksud yang selalu lebih kecil atau sama dengan DFA terakhir. Selain itu, kami menunjukkan membutuhkan paling banyak O atau N pangkat 2 query, kesetaraan, dan kira-kira MN
query keanggotaan atau lebih dari LY. Jika jumlah status maaf sebentar ada video. Kami membaca ulang. Untuk sisa makalah ini, kami memperbaiki satu set huruf yang terbatas yang disebut alfabet. Urutan huruf yang terbatas adalah elemen dari YY dan disebut kata. Himpunan kata disebut bahasa. Dengan demikian himpunan bagian dari YY. Untuk kata WYY kami menyatakan dengan pref atau W. Himpunan semua prefiksnya atau ref suffix termaksud W itu sendiri dan kata kosong Y. Kami menunjukkan profil dari set X dengan 2X. Subbagian berikut kami memperkenalkan model automata dasar dan algoritma pembelajaran. Kita akan mempekerjakan dan memperluas masing-masing 2.1 Finite Automata. Konsep yang menonjol untuk mempresentasikan bahasa reguler adalah automata keadaan terbatas. Biasanya seseorang membedakan versi deterministik dan non-deterministiknya. A sama dengan Q0 FY terdiri dari himpunan berhingga keadaan Q, himpunan keadaan awal Q0 Y Q, himpunan keadaan akhir F Y Q, dan fungsi transisi Y sama dengan QX YY 2Q. Kami menyebut A sebagai finite state automata atau DFA deterministik jika perbandingan Q0 sama dengan 1 dan Y atau QA sama dengan 1 untuk semua QY, Q dan A. YY, fungsi transisi Y dari NFA diperpanjang seperti biasa menjadi Y. QX, YY, Y2Q dengan Y atau QY sama dengan Q dan Y atau QA sama dengan Y atau QYW dan selanjutnya kehimpunan keadaan QYY dengan Y atau OYW sama dengan diketahui A. Bahasa satu keadaan QYQ dilambangkan dengan LQ adalah himpunan kata WY. NFA disebut minimal jika tidak ada NFA yang setara dengan negara bagian yang sangat sedikit. Demikian pula kami menyebut DFA minimal jika tidak ada DFA yang setara dengan status yang sangat sedikit. Berbeda dengan NFA, DFA selalu memiliki perwakilan minimal yang unik. Teori 1 Michiel Nerode, untuk setiap bahasa reguler L terdapat DFA A minimal yang unik hingga isomorfisme dengan L, LA sama dengan L. 2.2 Residual Finite State Automata. RFSA adalah subkelas dari NFA yang mewarisi beberapa fitur DFA
yang diinginkan yang terpenting untuk pembelajaran. Setiap bahasa reguler diterima oleh RFSA untuk kanonik dengan jumlah status minimal karena properti ini tidak berlaku untuk NFA arbiter. Tampaknya sulit untuk membuat algoritma pembelajaran untuk seluruh kelas NFA pada saat yang sama seperti untuk NFA, RFSA dapat secara eksponensial lebih ringkas daripada DFA, menjadikannya model otomat yang lebih disukai untuk digunakan dalam aplikasi pembelajaran praktis secara teknis. RFSA dan DFA memiliki properti yang sesuai dengan status otomata. 2.3 Algoritma pembelajaran Angluin atau LY. Algoritma Angluin LY mempelajari atau menyimpulkan DFA minimal untuk bahasa reguler yang diberikan. Dalam algoritma, apa yang disebut pelajar yang awalnya tidak tahu apa-apa tentang bahasa yang diberikan L, sedang mencoba mempelajari DFA A sehingga L atau A sama dengan L. Untuk tujuan ini, ia meminta pertanyaan berulang kali kepada guru dan orakel yang sama-sama mengetahui L. Ada dua macam pertanyaan. Yang pertama, permintaan keanggotaan terdiri dari menanyakan kepada guru apakah string W, Y ada di L. Yang kedua, permintaan kesetaraan terdiri dari menanyakan orakel apakah DFA H yang dihipotesiskan benar, yaitu apakah L atau H sama dengan L. Orakel menjawab ya jika H benar atau memberikan contoh tandingan W diambil dari perbedaan simetris L dan L atau H. Kita bisa lihat di gambar di sini, yang pertama itu dari pelajar itu ke guru, lalu guru ke pelajar lagi, dan pelajar ke peramal, selanjutnya peramal ke pelajar. Selanjutnya, jika T tidak ditutup, kami Y, UY sehingga baris U sama dengan baris U, dan menemukan Anda menanyakan pertanyaan keanggotaan untuk setiap U, YAY di mana A, YY, dan V, YY, V. Demikian juga, jika T tidak konsisten, kita menemukan U, UY, Y, U, A, YY, dan V, YV sehingga baris U sama dengan baris U, kemudian kita tambahkan AY ke V dan menanyakan pertanyaan keanggotaan untuk setiap U, AY di mana UT tertutup dan konsisten. Pelajar membuat hipotesis DFA H sama dengan Q0 Y F, di mana Q sama dengan baris U berbanding UY, U sama dengan rows up, T, Q0 adalah baris Y didefinisikan oleh Y baris U, A sama dengan baris UA, dan V sama dengan RYQ berbanding RY sama dengan plus. Kemudian peserta mengirimkan H ke query kesetaraan atau menanyakan apakah LH sama dengan L. Jika jawabannya ya, prosedur pembelajaran selesai. Jika tidak, contoh lawan yang dikembalikan U diproses dengan menambahkan setiap awalan U, termasuk U ke U memperluas UY sesuai, dan query keanggotaan berikutnya dilakukan untuk membuat tabel tertutup dan konsisten. Setelah DFA baru yang dihipotesikan dibangun, dan lain-lain. Selanjutnya, 3 pembelajaran residual finite state automata. 3.1 dari tabel ke RFSA. Untuk menyederhanakan presentasi kami mengikuti dengan cermat gagasan dan notasi Angluin. Kita juga menggunakan tabel T sama dengan TUV dengan himpunan kata U yang tertutup. Awalan himpunan tertutup akhirnya V dan pemetaan T U Y U V T U Y U Y V Y seperti di atas kita kaitkan dengan sembarang kata U Y U
Y, UV, sebuah pemetaan baris U, Y. Sekali lagi anggota U digunakan untuk mencapai status dan keanggotaan P untuk membedakan status. Kami mengadopsi notasi yang diperkenalkan sebelumnya seperti rows atau T dan rows up atau T dan rows low. Perbedaan utama dalam pendekatan baru adalah bahwa tidak semua baris tabel dan sesuai dengan status RFSA yang dihipotesikan, tetapi hanya yang disebut baris prima. Pada dasarnya, kita harus mendefinisikan untuk baris apa yang sesuai dengan gabungan, komposisi prima dan subset yang sebelumnya diperkenalkan untuk bahasa. Seperti dalam algoritma pembelajaran Angluin, kami sekarang memperkenalkan konsep yang sebanding dengan ketertutupan dan konsistensi dan menyebutnya ketertutupan RFSA dan konsistensi RFSA. Untuk DFA, ketertutupan memastikan bahwa setiap baris di bagian bawah juga terjadi di bagian atas. Untuk RFSA, ini diterjemahkan menjadi gagasan bahwa setiap baris di bagian bawah tabel terdiri dari baris utama dari bagian atas. Perhatikan bahwa tabel tertutup RFSA jika baris prima manapun dari bagian bawah adalah baris prima dari bagian atas tabel. Selanjutnya 3.2 algoritma. Setelah menginisialisasi tabel T, tabel saat ini berulang kali diperiksa untuk ketertutupan RFSA dan konsistensi RFSA jika algoritma pendeteksi pelanggaran kondisi ketertutupan RFSA yaitu beberapa baris W dengan U, YU, dan YY adalah bilangan prima dan tidak terdapat dalam range up atau T, maka UA adalah ditambahkan ke U. Ini melibatkan permintaan keanggotaan tambahan. Bunda. Langsung skip. Pelanggaran konsistensi RFSA, sufiks af dapat ditentukan yang membuat dua baris yang ada, berada, atau tidak dapat dibandingkan. Dalam hal ini, sebuah kolom ditambahkan ke V yang meminta query tambahan. Prosedur ini diulang sampai T tertutup RFSA dan konsisten dengan RFSA. Jika kedua sifat terpenuhi, dugaan RT dapat diturunkan dari T. Dan salah satu contoh tandingan U dari perbedaan simetris LA dan LRT disediakan dalam staf U. Ditambahkan ke V, memanggil kembali NL, Y atau prosedur pembelajaran berakhir dengan sukses. Kami memilih untuk memperlakukan contoh tandingan seperti pada varian LY yang dijelaskan pada catatan. Memang, memperlakukan contoh tandingan seperti pada LY asli tidak mengarah pada algoritma penghentian. Perlakuan terhadap contoh tandingan memastikan bahwa setiap baris dapat muncul paling banyak satu kali di bagian atas tabel. Karena kita hanya menambahkan baris pada tabel tidak ditutupi RFSA. Membuktikan penghentian algoritma pembelajaran Angluin LY cukup mudah. Dalam pengaturan kami ini tidak begitu mudah lagi karena seperti yang kami tunjukkan di lampiran D, setelah query kesetaraan atau pelanggaran konsistensi RFSA, jumlah status robot yang dihipotesiskan tidak serta-merta meningkatkan seperti halnya LY untuk menunjukkan penghentian NLY. Pertama-tama, kita perlu lema sederhana. Jika DFA minimal AY untuk bahasa reguler tertentu L memiliki N status, maka tabel yang dibangun dalam proses NLY dengan input AY tidak boleh memiliki lebih dari N baris yang berbeda.
Bukti memiliki lebih dari N baris berbeda dalam sebuah tabel menyiratkan bahwa L memiliki lebih dari N residu berbeda yang tidak mungkin. Karena DFA AY minimal untuk L memiliki N status. Sekarang kami siap untuk memberikan kontribusi utama dari makalah ini untuk bahasa reguler apapun yang diberikan L. Algoritma NLY menyimpulkan RFSA R kanonis yang menerima L. Misalkan N adalah banyaknya keadaan dari DFA minimal AY untuk bahasa reguler tertentu, L, Y, YY, misalnya M adalah panjang dari contoh tandingan terbesar yang dikembalikan oleh uji kesetaraan atau 1 jika uji kesetaraan selalu berhasil. Persilakan untuk setiap kelompok bertanya. Saya, 5 pertanyaan. Saya, Ibu. Siapa duluan? Ready Alexander. Siapa yang duluan nih? saya Bu. Namanya disebutkan. Jeffrey Exxon. Oke, ini sudah ada 4 penanya. Radi tidak tanya duluan ya. Radi nanti kalau nggak ada yang tanya lagi baru Radi. Tadi kan sudah tanya kan? Oke, pertama Redi, kedua Adriano Fahri, ketiga Muhammad Ardi. Radi kalau Radi duluin, nanti kalau tidak ada yang tanya baru saya. Oke, Redi Alexander Relan duluan. Silakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya akan bertanya kepada kelompok ini. Apa perbedaan utama dalam pendekatan baru untuk tabel ke RFSA? Perbedaan utama Bisa tabel. diulang pertanyaannya, Saudara Redi? Ya, saudari. Apa perbedaan utama dalam pendekatan baru dari tabel ke RFSA? Apa perbedaan utama? Saya ulangi, perbedaan utama dalam pendekatan baru tabel RFSA. Tabel ke Ya, baik, sudah Ibu. RFSA. Oke, kedua Adriano Fahik. Silakan Adriana. Baik, terima kasih. Saya akan bertanya, apa yang dimaksud dengan pembelajaran algoritma? Apa yang dimaksud dengan algoritma pembelajaran Angluin? Terima kasih. Apa yang dimaksud dengan algoritma pembelajaran Angwin? Sekarang Muhammad Ardi. Selanjutnya, Muhammad Ardi. Mau tanya apa? Muhammad Ardi. Baik, terima kasih waktu yang diberikan. Ya, silakan. Pertanyaan, jelaskan 2 jenis algoritma pembelajaran untuk DFA. Dua jenis algoritma pembelajaran DFA. Oke, berikut. Ada lagi? maaf Bu, bisa tolong diulangi pertanyaannya ringan. Pertanyaannya siapa? Muhammad Ardi kah? Muhammad Ardi ulang. Jelaskan 2 jenis algoritma pembelajaran untuk DFA. 2 jenis algoritma pembelajaran untuk DFA. Pembelajaran DFA. Sudah Ibu. Oke. Oke, masih ada 2 kesempatan lagi. Ada yang mau bertanya? Saya Bu. Siapa? Ada bagaimana itu? Siapa? Bagaimana itu?
Dedi? Ya. Dedi siapa? Dedi itu. Apa mana Jo? Oke, silakan. Apa yang terjadi jika algoritma berhenti pada teorema 3? Apa ya? Ini bisa tolong pertanyaannya diperjelas suaranya. Di sini kami kurang dengar. Apa yang terjadi jika algoritma berhenti pada teorema 3? Algoritma Berhenti pada teorema 3. teorema 3. Ya, baik sudah Ibu. Oke, pertanyaan terakhir. Saya Skolo Jeffrey ya? Weldiardus Skolo ya? Ya. Oke, pertanyaan terakhir Weldiardus Skolo. Silakan. Jelaskan kekurangan dari DFA. Ya, pertanyaannya dari Weldiardus ya. Oke, Ini Bu, di sini kami akan menjawab pertanyaannya Saudara Redi. silakan. Apa perbedaan utama dalam pendekatan baru tabel ke RFSA? Perbedaan utama dalam pendekatan baru adalah bahwa tidak semua baris tabel akan sesuai dengan status RFSA yang dihipotesiskan, tetapi hanya yang disebut baris prima. Pada dasarnya, kita harus mendefinisikan untuk baris apa yang sesuai dengan gabungan, komposisi, prima, dan subset yang sebelumnya diperkenalkan untuk bahasa. Gimana Redi? Bagaimana jawabannya Saudara untuk Saudara Redi? Apakah pas? Pas Ibu, pas. Ya, terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya kami akan menjawab pertanyaannya Saudara Gegi. Oke, silakan. Baik. Jadi di sini tadi pertanyaannya, apa yang terjadi jika algoritma berhenti pada teorema 3? Di sini pertama-tama jika algoritma berhenti, maka ia akan mengeluarkan RFSA karena untuk L, karena untuk L teorema 2, karena luas uji kesetaraan menyiratkan bahwa otomata yang dibangun harus konsisten dengan tabel. Baik, seperti itu jawabannya Saudara Gegi. Apakah Saudara Gegi puas dengan jawaban kami? Puas. Ya, terima kasih. Baik, selanjutnya kami akan jawab pertanyaan dari Saudara Junet. Baik, di sini secara umum dua jenis algoritma itu ada dua. Yang pertama algoritma online dan offline. Algoritma offline mendapatkan sekumpulan contoh positif dan negatif yang tetap, yang terdiri dari string yang harus diterima dan masing-masing string yang harus ditolak oleh robot yang bersangkutan. Sedangkan algoritma online memiliki kemungkinan untuk mengajukan pertanyaan lebih lanjut. Apakah beberapa string ada dalam bahasa otomata untuk dipelajari atau tidak? Terima kasih. Baik, apakah Saudara Junet puas dengan jawabannya? Puas. Ya, terima kasih. Untuk selanjutnya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Aldi. Dengan pertanyaan menjelaskan kekurangan DFA. Kekurangan dari DFA salah satunya dibandingkan dengan algoritma lain seperti Kuhn-Morris-Barth atau KMP adalah masih membaca karakter-karakter atau simbol
simbol yang sebenarnya lebih baik dilewatkan saja karena tidak mengarah ke solusi. Baik, apakah jawaban kami, maksudnya, apakah saudara Aldi puas dengan jawabannya? Puas. Terima kasih. Selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan dari saudara Asni, saudari maksudnya. Dengan pertanyaan, apa yang dimaksud dengan algoritma pembelajaran Unwin? Pembelajaran Unwin mempelajari atau menyimpulkan DFA minimal untuk bahasa reguler yang diberikan dalam algoritma apa yang disebut pelajar yang awalnya tidak tahu apa-apa tentang bahasa yang diberikan L, sedangkan mencoba mempelajari DFA sehingga FLA sama dengan L. Terima kasih. Apakah saudara Asni mengerti? Mas. Terima kasih. Oke, sudah dijawab semua. Selamat, ya Ibu, sudah. Pertanyaan sudah dijawab semua. Terus, Ya sudah Ibu. ini Emilia, ini temanmu ada yang masih penasaran dengan presentasi kalian nih, kayaknya cukup menarik begitu ya. Jadi ada yang mau tanya satu lagi, bisa kah? Bunda. Bisa kah? Satu saja. Ya baik Ibu. Oke. Baik, Bisa, diberikan Ibu. kesempatan terakhir untuk Virgilia Rapo. Yang nama Virgilia Rapo. Baik, selamat sore Ibu dan teman-teman dari kelompok 1. Oke, silakan. Perkenalkan saya Maria Krings. Saya mau bertanya di bagian residual finite state automata. Di situ tertulis RFSA adalah subkelas dari NFA yang mewarisi beberapa fitur DFA yang diinginkan. Bisa jelaskan atau sebutkan saja fitur apa saja yang termasuk di dalam NFA tersebut. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Ya baik. Kasih kami waktu untuk mencari jawaban. Oke, kita berikan waktu beberapa menit untuk kelompok 1 mencari jawaban. Kita kembali ke kelompok 2. Tadi masih ada utang satu pertanyaannya Marcelina Kurniati. Kelompok 2 sudah menemukan kah? Sudah Ibu. Esther Guru dan kawan-kawan. Oke, sambil menunggu kelompok 1 cari jawaban, kalian boleh menjawab deh supaya Marcelina jangan penasaran. Tadi siapa yang belum pernah menjawab? Di kesempatan dia yang menjawab dulu. Yohanes Lim kah siapa tadi? Silakan kelompok 2 yang timnya yang belum menjawab anggotanya diberikan kesempatan untuk menjawab pertanyaannya Marcelina Kurniati. Ibu, untuk yang belum menjawab tadi itu Yohanes Irfan Yohanes Lim. Irfan Yohanes Lim. Dia masih di Dia masih di kamar WC, Ibu. Oh, oke. Jadi kami bisa kami langsung. Kalau kalian yang jawab berarti dia enggak dapat poin menjawab ya nanti. Oh iya Ibu, kalau begitu tunggu saja. Iya, tunggu.
Oke, untuk sambil menunggu kelompok 2, Irfan Lim menjawab, sama kelompok 1 cari jawabannya. Pertanyaannya Maria Krings ya. Saya sambil absen ya. Andreas Payong. Ada Ibu. Ada. Agnes Ada Ibu, Ingrida. ada. Ya. Agnes Ingrida Kofi. Hadir Ibu. Antonius Dawan. Kita keluar. Gabriel Manuk. Hadir Ibu. Frankie Cabral. Alexandria de Fatima. Filipus Keka. Athanasius Berek. Renata Dahubere. Hadir Ibu. Florentina Ome. Christianus Venan. Hadir Bu. Ibu Florentina hadir, Ibu. Christianus Venan. Hadir Bu. Redi Lelan ada ya. Maria Elma Bui. Hadir, Bu. Dionysius Dago. Hadir Ibu. Emilia Susanti ada. Bulan ada. Delsiana Mandaha. Neang ada. Muhammad Ardi ada. Lenieri. Hadir, Ibu. Absen. Siapa? Nanti saya ulang lagi. Marcelina Kurniati ada. Wildiardus Kolo ada. Adriana Faik ada. Anastasia Lobo. Reynarda Jehana. Milo. Yuni Bitin. Jeffrey Dida. Hadir, Ibu. Hadir Ibu. Prokopia Koli. Hadir, Ibu. Eugenia Risti. William Ninu. Vincentius Laka. Alfonsius Manek ada ya. Eufemia Jenam. Yo. Hadir Ibu. Siapa yang hadir? Eufemia Jenat. Hadir, Ibu. Ibu Atletis. Hadir, Ibu. Maximilian Beguir ada ya. Skolastika Naihiti. Hadir, Ibu. Ermelin dan Siquera. Dia sakit, Ibu. Sakit. Skolastika Pahung. Hadir, Ibu. Yandri ada. Kristina Malidasi. Hadir, Ibu. Heribertus Syukur. Hadir Bu. Octavianus Romansa. Edwardus Tangi izin. Maria Rani ada. Esther Guri ada. Alessandro Lima ada. Irfan Lim ada. Agustina Yiju. Hadir, Ibu. Emerenciana Eba ada. Ita Simenes. Betran Hawu. Hadir Ibu, hadir. Richard Lulu. Maria Krings ada.
Saya ulang. Hadir Ibu. Antonius Dawan. Frankie Cabral. Hadir Ibu, hadir. Alexandria De Fatima. Filipus Keka. Athanasius Berek. Hadir Ibu. Oke. Mana? Ini siapa yang hadir? Ini Bu. Ada sini Bu. Siapa itu? Athanasius Ibu. Athanasius. Oke. Iya Ibu. Delsiana Mandaha. Hadir Ibu. Renarda Jehana. Milu Leite. Ada Bu. Eugenia Risti. William Ninu. Ada Bu. Eugenia ada Bu. William Ninu. Vincentius Laka. Octavianus Romansa. Jenita Jimenez. Richard Lulu. Pertanyaan sembarang Allah. Richard Lulu. Alfa. Oke. Lanjut, kelompok 2 atau kelompok 1? Silakan. Kelompok 2 ya. Ya, kelompok 2 Iman, silakan. Saya akan menjawab pertanyaan dari siapa tadi? Selvi. Selina. Mengapa NFA langsung diimplementasikan sebagai PLA? Seperti yang telah dijelaskan tadi dalam studi utama Atal tentang ekspresi reguler ke dalam implementasi PLA. Nah, sebelum implementasi PLA ini, ekspresi reguler dikompilasi terlebih dahulu menjadi NFA, sehingga setelah dikompilasi menjadi NFA dan selanjutnya NFA ini mengimplementasikannya sebagai PLA karena NFA sudah dikompilasi menjadi ekspresi reguler. Cukup? Cukup Ibu. Terima kasih. Oke, terima kasih Irfan dan Marcelina. Kita kembali ke kelompok 1. Sudah menemukan jawaban dari pertanyaannya Maria Krings? Baik Ibu, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari JJ. Sesuai dengan pemahaman kami, di sini fitur yang terdapat dalam DFA atau bisa saja disebut dengan karakteristik di sini, setiap unit otomatis memiliki keadaan dan transisi yang terbatas atau baik, seperti itu jawabannya. Gimana Maria Krings? Saudari Sudah cukup? JJ. Ya, cukup. Terima kasih teman-teman. Ya, Baik. Oke, terima kasih. Silakan ditutup kelompok 1, ditutup dulu. Ya Bu. Sekian presentasi dari kami kelompok 1. Terima kasih dan selamat sore. Oke, kita berikan Selamat aplaus sore. dulu untuk kelompok 1. Terima kasih ya, sudah keringetan. Terima kasih Bu. Oke, baik kawan-kawan, kelompok presenter dan audiens, saya langsung undi untuk minggu depan ya. Ini tersisa 5 kelompok, jadi minggu depan 2, lalu minggu terakhir langsung 3 ya, supaya kalian lebih lama untuk persiapan UAS untuk mata kuliah yang lain. Oke, saya nyalakan kamera saya. Kelompok 11. Dan 9. 11 itu Agustina Yiju dan kawan-kawan. Agustina Yiju, Yandri,
Siap, Ibu. Alexandria dan Agnes Kofi. Lalu kelompok 9, Adriana Fahik, Renata, Milu, Richard, dan Betran Hau. Baik, Ibu. Oke. Ibu maaf bertanya, Bu. Ya, Ini minggu depan atau minggu depannya lagi, Bu? minggu depannya lagi. Kelompok 11. Oh iya. Minggu depannya lagi. Minggu depan itu kelompok. Minggu depan itu kelompok berapa ya? 10. Kelompok 10, Ibu. Ya, 10 dan 7 ya. Ya. Oke. Baik, saya mengucapkan terima kasih untuk kelompok 1 dan 2 atas usahanya yang luar biasa hari ini. Walaupun Iya, Ibu. ketemu langsung, tapi tidak mengurangi keseriusan kalian. Juga terima kasih kepada kelompok audiens yang sudah antusias bertanya dan fokus kepada presentasi teman-temannya. Sukses selalu untuk kalian dan selamat mempersiapkan untuk kelompok 7 dan 10 di minggu depan. Mudah-mudahan kita bisa ketemu langsung ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri sampai di sini. Saya mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa minggu depan dan jaga kesehatan. Selamat malam.